Pada suatu ketika, seorang ateis menemui Imam Ja'far as-Shadiq dan mengajukan banyak pertanyaan. Ateis berkata kepada Imam Ja'far as-Shadiq, "Jelaskan kenapa Tuhanmu telah mengizinkan musuhnya, setan, untuk bisa menguasai makhluk-makhluknya. Ia menjauhkan mereka dari jalan petunjuk dan membuat mereka ragu dan ingkar kepada Tuhan." Imam Ja'far as-Shadiq menjawab, "Benar bahwa setan musuh Allah, tetapi permusuhan dan kebenciannya tidak menyebabkan mudarat kepada Allah. Rasa takut dan resiko berkaitan dengan musuh yang berkemungkinan membawa beberapa mudarat. Allah telah menciptakan setan seperti makhluk-makhluk lainnya untuk beribadah kepadanya. Awalnya ia bersama para malaikat sibuk beribadah. Tetapi pada waktu diperintahkan bersujud kepada Adam, kesombongan menguasainya dan ia tidak mematuhi perintah Allah. Akibatnya ia dikeluarkan dari jajaran para malaikat dan dijatuhkan ke bumi. Maka, ia memang musuh manusia tetapi hanya sampai batas tertentu, yaitu bahwa ia hanya dapat menciptakan bisikan-bisikan jahat yang meragukan dan menyesatkan. Selain dari ini ia tidak memiliki kekuasaan. Untuk menjawab penyesatan ini, Yang Maha Kuasa telah mengaruniai akal, yang dengannya manusia dapat melawan setan." Ateis itu bertanya lagi, "Apakah diperbolehkan sujud di hadapan selain Allah?" Imam Ja'far as-Shadiq menjawab, "Tidak." Lalu ateis itu menyela, "Lantas bagaimana dengan sujud di hadapan Adam?" Imam Ja'far as-Shadiq menjawab, "Sujud tersebut dilakukan atas perintah Allah. Dengan demikian pada hakikatnya itu adalah bagi Allah semata." Ateis itu bertanya lagi, "Apakah diperbolehkan mencari-cari kekurangan dalam ciptaan Allah? Apakah ada beberapa kearifan tersembunyi di balik apa saja yang Allah ciptakan?" Imam Ja'far as-Shadiq menjawab, "Tidak ada cacat dalam ciptaan Allah. Apa saja yang Allah ciptakan, di baliknya tersembunyi kearifan." Lalu ateis itu menyela lagi, "Lantas kenapa umat Islam melaksanakan khitanan? Bukankah itu merusak ciptaan Allah?" Imam Ja'far as-Shadiq menjawab, "Anda salah paham, khitanan tidak menciptakan cacat pada ciptaan Allah, ia merupakan sunnah Allah, perbuatan yang diperintahkan. Ia seperti tali pusar bayi yang baru dilahirkan perlu dipotong dan jika tidak dipotong akan membahayakan si bayi. Demikian juga memotong rambut dan kuku, adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Makruh hukumnya bila meninggalkan perbuatan ini. Jika dia kehendaki, dia akan ciptakan wajah yang tak perlu dirias, kuku atau rambut yang tak perlu dipotong serta tidak pernah tumbuh panjang. Ada beberapa hewan yang perlu dikebiri meskipun Allah menciptakannya sebagai pejantan melalui kearifan praktisnya. Tidak bisakah dia menciptakan mereka telah dalam keadaan dikebiri?" Ateis itu bertanya lagi, "Katakan padaku, kenapa mandi janabah itu diwajibkan? Kenapa harus ada mandi junub setelah melakukan perbuatan yang dihalalkan dan sah?" Imam Ja'far as-Shadiq menjawab, "Ketidaksucian, najis, janabat juga seperti ketidaksucian menstruasi. Selama berhubungan seksual, ada aktivitas intens di dalam tubuh, sehingga cairan yang disemburkan membuat seluruh tubuh berbau. Mandi janabah sangat dibutuhkan untuk menyingkirkan bau ini." Ateis itu bertanya lagi, "Menurut pendapat Anda, mana yang lebih dekat kepada Islam, penganut Zoroaster, agama penyembah api, ataukah kepercayaan orang Arab pra-Islam?" Imam Ja'far as-Shadiq menjawab, "Lebih dekat kepercayaan orang Arab pra-Islam. Para penganut Zoroaster menolak semua nabi, selain itu, para penganut Zoroaster tidak pernah melakukan mandi janabah, sedangkan orang Arab melakukannya. Mandi janabah adalah praktik para nabi. Para Zoroaster tidak mempraktikan khitan, sedangkan orang-orang Arab mempraktikannya, dan yang pertama kali melakukan tradisi ini adalah Nabi Ibrahim, Khalil Allah. Para penganut Zoroaster tidak mengafani dan memandikan mayat mereka, sedangkan orang-orang Arab memandikan dan mengafaninya. Para penganut Zoroaster membuang mayat mereka di gunung-gunung dan hutan, sedangkan orang-orang Arab menguburkannya. Penguburan mayat adalah praktik yang dilakukan sejak zaman Nabi Adam.
Para penganut Zoroaster menikahi ibu mereka, saudara perempuan mereka dan anak perempuan mereka, sedangkan orang-orang Arab memandang semua itu mutlak dilarang. Para penganut Zoroaster adalah para pengingkar rumah Allah, Baitullah Ka'bah, sedangkan orang-orang Arab memuliakannya, rumah Allah. Mereka, orang-orang Arab, sepakat bahwa Injil dan Taurat adalah kitab-kitab agama dan kadang-kadang mereka bahkan mencari pemecahan atas persoalan mereka dari ahlul kitab. Ateis itu bertanya lagi, para penganut Zoroaster berkata perkawinan antara saudara kandung itu adalah praktik Nabi Adam sebagaimana ia telah menunaikannya. Imam Ja'far Shadiq menjawab, mereka itu para pendusta. Tidak pernah terjadi demikian. Baiklah, mereka mengatakan perkawinan itu dilakukan dengan saudara perempuan, tetapi apa yang mereka katakan tentang mengawini ibu dan anak perempuan mereka? Ateis itu bertanya lagi, khamar atau anggur adalah minuman yang lezat, kenapa agama melarangnya? Imam Ja'far Shadiq menjawab, anggurlah yang menyebabkan segala kejahatan. Seorang peminum khamar akan kehilangan akalnya sama sekali. Ia tidak mengenal Tuhan. Ia mulai melakukan segala macam perbuatan jahat. Ia sepenuhnya dikendalikan setan yang menyetirnya ke arah mana saja sesukanya, sampai membuatnya sujud kepada berhala-berhala. Ateis itu bertanya, kenapa darah hewan yang disembelih diharamkan? Imam Ja'far Shadiq menjawab, konsumsi darah membuat hati mengeras dan sifat jahat. Ia membuat hati seseorang tanpa belas kasih, tubuh menjadi kotor, berbau busuk dan corak kulitnya menjadi kotor kehitaman. Ia menyebabkan penyakit kusta. Ateis itu bertanya lagi, kenapa hewan yang disembelih menjadi halal dan hewan mati haram? Imam Ja'far Shadiq menjawab, ada perbedaan besar di antara keduanya. Hewan yang disembelih dengan mengucapkan nama Allah, yang dipandang terbaik dalam semua agama. Karena darah hewan yang mati dengan sendirinya tidak mengalir dan darahnya tetap berada di dalam, maka dagingnya menjadi berat dan menjijikan. Lalu ateis itu menyela, ikan tidak disembelih, oleh sebab itu ia juga menjadi bangkai. Imam Ja'far Shadiq menjawab, sangat sedikit darah di dalamnya. Penyembelihan adalah dengan mengeluarkannya dari air. Demikian juga, sedikit darah yang keluar di tempat ia disembelih. Ateis itu bertanya, adakah timbangan amal perbuatan di neraca, mizan, pada hari pengadilan? Imam Ja'far Shadiq menjawab, amal perbuatan bukanlah sesuatu yang bersifat fisik sehingga ia dapat ditimbang dan beratnya tidak diketahui. Allah mengetahui berat dan jumlah segala sesuatu. Tidak perlu baginya menimbang apapun. Lalu ateis itu berkata, jadi mizan itu apa? Imam Ja'far Shadiq menjawab, mizan adalah keadilan Allah. Lalu ateis itu berkata lagi, lalu istilah Al-Quran timbangannya akan berat menunjukkan apa? Imam Ja'far Shadiq menjawab, ia menunjukkan pelaksanaan amal perbuatannya. Ateis itu bertanya lagi, dikatakan bahwa para penghuni surga akan mengkonsumsi makanan tetapi tidak ada kotoran, buang air besar atau kecil, yang akan keluar dari mereka. Mungkinkah? Imam Ja'far Shadiq menjawab, makanan-makanan mereka akan menjadi sedemikian halusnya dan baik sehingga tidak akan ada sisa dan bekas sedikit pun di dalamnya. Sedikit saja peluh keluar dari tubuh mereka, perut mereka akan kosong. Maka mereka mulai merasa lapar lagi. Ateis itu bertanya lagi, dikatakan bahwa para bidadari akan berpakaian dengan 70 pakaian tetapi kulit mereka, bagian tengah tulang mereka tembus pandang dan dapat dilihat. Bagaimana mungkin? Imam Ja'far Shadiq menjawab, ini karena sedemikian halusnya pakaian dan tubuh mereka. Seperti sesuatu yang dijatuhkan ke dalam air jernih. Ia dapat dilihat bahkan di bawah lapisan air. Lalu ateis itu bertanya lagi, bagaimana penghuni surga dapat menikmati kesenangan dan kenikmatan sementara para kerabat dan teman mereka tidak bersama mereka? Ingatan mereka akan menghapus kesenangan mereka. Imam Ja'far Shadiq menjawab, Yang Maha Kuasa akan menyingkirkan ingatan mereka dari hati mereka. Sekian. Semoga cerita hikmah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa subscribe,
like dan share untuk mengembangkan channel ini bersama-sama. Terima kasih.